warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikatul Maula, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Trisna Yuandra, guru kelas 6 dari SD Negeri 1 Sukodono. Selamat pagi Pak Yuan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi dan nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bapak, adapun tujuan kegiatan supervisi kita pada hari ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar nantinya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Ya, ini baru pertama kali saya ingin mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Jadi sebelumnya pembelajaran saya lakukan secara klasikal biasa. Saya ingin mencoba hal yang baru dengan memanfaatkan teknologi, bisa berupa kuis atau apapun itu, dan rencananya itu akan saya lakukan untuk agar anak itu tidak mengalami kebosanan dan lebih menarik. Jadi ada tantangan, anak kan suka tantangan pada dasarnya. Itu yang akan Jadi Bapak akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kira-kira di dalam pembelajaran apa ya Pak? Tematik, cuma untuk materinya nanti saya IPA, tapi untuk pembelajarannya tematik. Ya, untuk tujuan pembelajaran Bapak itu sudah bagus sekali ya. Lantas untuk area pengembangan Pak, apa area pengembangan yang bagaimana yang ingin Bapak capai atau yang ingin kita observasi? Ya, tentunya yang ingin saya tingkatkan adalah pengetahuan anak dalam materi itu, ya, materi IPA yang ingin saya sampaikan itu adalah tujuan yang ingin saya capai. Dan yang kedua adalah tentu saja keterampilan anak dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Nanti akan saya suruh membawa gadget atau smartphone. Jadi bila di samping pengetahuannya juga bisa, keterampilan mereka dalam mengoperasikan alat itu juga bisa. Berarti agar keduanya sama-sama berkembang ya Pak. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin dari strateginya, metode, maupun model pembelajarannya. Ya, untuk metode mungkin saya masih menggunakan klasikal dulu Bu. Nanti kalau ada perubahan, ada evaluasi, kedepannya akan saya rubah. Untuk sementara saya masih menggunakan metode ceramah atau klasikal. Kemudian modelnya tentu saja model kontekstual. Kemudian untuk strategi ya untuk tadi permainan pakai kuis itu yang akan saya gunakan rencananya. Lantas untuk medianya Pak, kira-kira Bapak akan menggunakan media apa dalam pembelajaran tersebut? Sebenarnya saya ada rencana itu menggunakan alat, cuma ini saya coba dulu. Sebenarnya saya ingin mengajak anak dulu membuat rangkaian listrik, tapi ini akan saya coba dulu dengan saya jelaskan dulu. Nanti kalau anak itu ada pada waktu pembelajaran saya itu ada kekurangan, akan saya evaluasi di depannya, nanti akan saya gunakan media lebih menarik. Jadi pembelajaran kali ini Bapak gunakan untuk mengetahui apakah ini berhasil berkembang atau tidak. Benar. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Jauh minggu depan ya, minggu depan saya siap untuk ini karena saya harus menyiapkan anak-anak dulu. Malum anak-anak di pedesaan itu kan biasanya HP-nya dibawa orang tua atau apa, jadi saya harus mengkondisikan dulu untuk HP agar isi paketannya, diisi baterainya dan lain sebagainya.
Baik Pak, kalau begitu nanti minggu depan ketika pembelajaran yang Bapak lakukan akan dilaksanakan, saya akan mengikuti di kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak, dan nanti kita juga akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, setelah kegiatan tersebut, pertanyaan saya yang terakhir Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan adalah saya lebih mempersiapkan apa yang akan saya lakukan pada kegiatan belajar berikutnya. Ini memotivasi saya agar untuk lebih berkreasi dalam mengajar, ya. Jadi tidak begitu-begitu saja. Ya, terima kasih kepada Bu Tika atas supervisinya. Ini membuat saya lebih termotivasi untuk berkreasi di kelas. Jadi kita saling berbalik, simbiosis mutualisme, jadi kan dapatkan apa yang saya lakukan, saya juga termotivasi atas apa yang dengan lakukan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ya, Iwan. Kita ketemu minggu depan Ya. dan semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berhasil. Ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kelas kita untuk memimpin doa. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah ada yang hari ini tidak hadir? Ferdi, kenapa Ferdi sakit? Ya, tidak apa-apa. Nah, Nana, silakan disiapkan dulu buku lembar kerjanya dan juga buku tulisnya disiapkan sama alat tulisnya. Kemudian silakan buka lembar kerja kalian halaman 158. Itu kita akan membahas materi tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, jadi rangkaian listrik itu tidak hanya terdiri dari satu komponen, tapi ada beberapa komponen. Dan ini dulu yang menemukan rangkaian listrik memiliki komponen apa saja kalau kalian tahu. Yang paling utama itu dari sumbernya dulu. Sumbernya pasti sumber energinya masih dari baterai. Nah, karena yang bisa memiliki arus listrik dari sini. Kemudian dari baterai pasti biasanya ada kabel. Fungsinya adalah untuk menghantarkan energi dari sumber energi ke apa yang digunakan, misalnya kipas angin ya kipas angin, lampu ya lampu, radio dan radio dan seterusnya. Kemudian ada alat yang gunanya untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Biasanya pasti ada. Contohnya di senter, di baterai, di radio itu pasti ada alat penyambung dan memutus arus listrik. Apa namanya? Tekan. Tekan itu bahasa ilmiahnya adalah sakral. Nah, terbalik ya, jangan sakral ya. Kemudian kita hari ini belajar yang paling sederhana saja, yaitu lampu. Nah, kita belajar menggunakan rangkaian listrik yang menggunakan lampu. Nah, rangkaian listrik sendiri dibagi menjadi 3 jenis ya. 3 jenis. Yang pertama adalah rangkaian seri. Ya. Yang kedua, rangkaian paralel. Tiga, rangkaian campuran.
Ada yang sudah pernah mengetahui bedanya rangkaian seri, paralel, campuran? Ada yang sudah tahu? Belum. Dari paling atas, rangkaian seri merupakan rangkaian yang paling sederhana. Ya. Kalau saya bisa menggambarkan dari komponen itu ya, kalau rangkaian seri itu pasti baterai. Baterai ada kutub positif dan negatif. Positif, negatif. Nah, ini adalah rangkaian listrik seri. Baterai, saklar, lampu. Kalau saklarnya terbuka berarti lampunya mati. Kalau saklarnya tertutup lampunya nyala. Syarat lampu menyala harus mengarah ke negatif dan ke positif. Tidak boleh ke sini semua karena tidak akan memberikan energi dari kedua arah. Jadi harus ada min plusnya, benar ya. Ini rangkaian listrik seri. Kelebihannya apa anak-anak? Kelebihan rangkaian listrik seri yang pertama perakitannya mudah. Perakitan mudah. Yang kedua, biasanya kan alatnya kan cuma sedikit, perakitan mudah. Pasti biayanya murah. Ya. Kemudian kekurangannya. Yang pertama, ya, dalam hal ini jika lampunya lebih dari satu, misalnya ada lampu satu dan lampu dua, seperti ini. Ya kan, ini lampu satu, lampu dua. Jika ini diputus, lampu satu mati, lampu dua ikut mati. Jika satu lampu mati, lampu yang lain ikut mati. Lampu lain ikut mati. Nah, kekurangannya yaitu biasanya kita menemukan rangkaian seri ini pada benda kita sehari-hari apa? Senter. Senter itu kan tidak terlalu rumit kan? Itu ada baterai, saklar, dan lampu. Kamu nyalakan nyala, keluarga mati juga. Yang kedua, rangkaian paralel. Nah, misalnya seperti ini. Rangkaian ini namanya rangkaian paralel. Ya. Syarat agar lampu ini menyala harus menyambung antara kutub positif dan kutub negatif. Saklarnya ada 3. Saklar 1, saklar 2, saklar 3. Misalnya saklar 1 ini saya tutup. Nah, lampu yang nyala mana? Lampu yang nyala, lampu yang mana? 1, 2, 3. 1 saja. 2 dan 3 mati karena saklarnya terbuka. Kalau saklar 2 saya tutup, lampu yang menyala lampu berapa? 1 dan 2. Yang mati 3. Kalau ini saya tutup, ini saklarnya saya buka. Yang menyala lampu yang mana? 1 dan 3. Nah, itu adalah rangkaian paralel. Jadi kelebihannya itu pasti lawannya dari rangkaian seri. Kelebihannya itu pasti itu. Yaitu apa? Jika satu lampu mati, lampu yang lain tetap nyala. Kemudian kekurangannya, biayanya mahal. Apalagi perakitannya rumit karena membutuhkan banyak komponen. Ya, itu adalah rangkaian paralel. Sekarang yang terakhir, ini rangkaian yang lebih rumit lagi. Ya.
itu rangkaian campuran. Kalau bisa saya gambar seperti ini campuran. Itu adalah rangkaian campuran yang mana itu merupakan gabungan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini adalah rangkaian paralel. Kalau kita lihat jalurnya ini adalah paralel. Yang seri mana? Ini. Ya. Ini seri. Misalnya di sini saya beri lampu lagi. Ya. Kemudian di sini saya beri saklar. Nah, jadi ada saklar di situ. Ini saya tutup. Saklar satu tutup. Kemudian saklar ini saya tutup. Yang padam lampu keberapa? Satu saja. Ini lampu ini padam karena di sini tidak nyambung. Kalau ini saya buka, yang padam lampu berapa? Satu, dua. Nah, yang padam lampu berapa? Satu, dua, dan empat. Karena ini arahnya ke sini. Kalau ini saya sambung, yang padam mana? Tiga. Yang padam. Satu, dua, dan empat. Ini sama saja seperti tadi karena ini tidak nyambung. Ini adalah rangkaian campuran. Kelebihannya ya pasti dia lebih apa ya, lebih kita bisa mengkombinasikan mana lampu yang menyala, mana lampu yang mati. Kekurangannya pasti biayanya lebih mahal daripada rangkaian karena kabel dan komponen yang digunakan lebih banyak. Nah, rangkaian paralel ataupun rangkaian campuran itu biasanya kita coba mengerjakan soal latihan-latihan menggunakan perangkat makun seperti biasanya, ya, yaitu menggunakan puisi. Ya, silakan dipersiapkan perangkatnya. Sudah masuk ya. Oke, kita mulai mengerjakan latihan soal dari apa yang saya jelaskan tadi menggunakan puisi. Ya. Nah, sudah masuk semua ini waktunya. Nah, saya mulai. Untuk juara satunya adalah Citra, ya. 2 Faro, 3 Fadila, 4 Ana. Ya, bisa. Selamat teman-teman. Juara siji sih, baik masuk baik enggak? Dan sekarang kita sebutkan apa yang kita pelajari hari ini, anak. Apa yang kita pelajari hari ini? Rangkaian listrik. Ada berapa macam? 3. Apa saja? Komponen rangkaian listrik ada apa saja? Saklar, baterai, lampu, kabel. Ya. Kemudian yang paling sederhana dari ketiga rangkaian ini yang mana? Seri. Kelebihannya? Ya. Kelemahannya? Jika satu lampu mati, lampu yang lain ada satu lagi anak. Lampu yang terdekat dengan sumber listrik dia menyala lebih terang. Ya. Yang jauh tidak terang lampu yang dekat dengan baterai.
Yang kedua, kelebihan dari rangkaian paralel, jika satu lampu mati, lampu yang lain masih menyala. Dan yang kedua adalah nyala lampu sama terang. Kekurangannya apa? Rangkaiannya ya biaya mahal, perakitannya sulit dan seterusnya. Nah, itu anak-anak, setelah ini nanti kalian ketika di rumah akan saya siapkan link soal IPA tentang materi rangkaian listrik. Itu ya, itu berarti kalian dan juga belajar di rumah apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kalau hari ini cukup demikian. Sebelum saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, enggak. Sehat dulu, alhamdulillah. Iya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Ya. Baik, untuk pertanyaan saya yang pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran? Alhamdulillah saya sudah lakukan, nanti ada beberapa evaluasi yang nantinya akan saya revisi di pertemuan yang berikutnya. Nah, untuk selanjutnya, bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang telah Bapak kembangkan, serta tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah yang telah Bapak lakukan? Ya, tentu saja yang pertama saya menyiapkan metode, kemudian mempersiapkan perangkat yang akan digunakan untuk anak-anak, itu smartphone, kemudian menyiapkan soal, karena nanti itu soalnya saya berikan melalui link ya, lalu laptop, dan tentu saja materi yang akan saya buat. Lantas Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan tersebut berhasil Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil ataukah masih ada kekurangan? Ya, alhamdulillah sudah berhasil Bu. Cuma mungkin karena masih pertama kali, jadi anak itu belum terbiasa. Mungkin kalau sudah menjadi kebiasaan, anak akan lebih mudah menggunakan perangkat ini, dan nantinya ini akan saya jadikan agenda rutin seperti ketika melaksanakan ulangan dan lain sebagainya, saya akan melaksanakan seperti ini. Gitu. Ya. Masihkah ada kekurangan dalam pembelajaran yang Bapak lakukan ataupun kendala mungkin dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, kendalanya ya dari perangkatnya anak, ada yang baterainya habis, ada yang misalnya HP dan sebagainya. Jadi memang harus ada backup bagaimana kita cara mengatasinya ketika pelajaran atau kegiatan tersebut berlangsung, apakah kita cuma itu bergabung atau kelasnya kita bagi dua. Lantas rencana apa yang akan Bapak terapkan ke depannya? Nah, ke depannya saya akan lebih mempersiapkan terutama soal penggunaan perangkat dan juga media Bu. Untuk kemarin, untuk hari ini media yang saya gunakan saya masih kurang karena saya hanya menggambarkan rangkaian listrik itu di materi rangkaian listrik itu di papan tulis, jadi saya rasa itu kurang menarik bagi semua. Jadi mungkin saya akan menggunakan slide ataupun nanti anak akan saya bagi secara kelompok, kemudian kita akan praktek untuk membuat rangkaian listrik secara bersama-sama. Mungkin itu akan menjadi evaluasi saya di pertemuan yang akan. Berarti Bapak akan mempersiapkan media-media yang bervariasi ya Pak? Ya. Kemudian juga Bapak juga akan mengubah model pembelajarannya yang semula klasikal menjadi kolaboratif. Ya. Semoga rencana Bapak dapat segera terrealisasi ya Pak ya. Terima kasih Bu. Lantas kapan rencana Bapak kira-kira akan Bapak realisasikan? Mungkin ya 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Mungkin bisa 4 hari lagi saya akan mencoba, karena ini memerlukan waktu. Saya seperti yang saya katakan pada waktu yang lain, memerlukan waktu persiapan, karena itu harus mempersiapkan perangkatnya dan sebagainya, dan saya juga mempersiapkan soal dan lain sebagainya serta media. Semoga dapat segera terrealisasi
dan Iya. mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak ya. Terima kasih. Ya saya tunggu kabar baiknya. Ya terima